mineral dikasih apa, Bah? Ya. Mineralnya? Mineral. Ya, dikasih mineral juga enggak, Bah? Oh, dikasih mineral. Oh, ini mineral mutlak, Pak. Ya. Jadi pakan itu kan ada 3 macam, Pak. Yeah. 1 pakan utama, Ya. 2 pakan penguat, 3 pakan pendamping. Yeah. Nah, pendamping itu diantaranya 1 bisa juga suplemen. Ya. Suplemen itu apakah dari hijauan? Kalau suplemen hijauan itu kayak daun katuk, daun pepaya dan lain-lain. Karena klorofilnya dia tinggi. Kemudian mungkin limbah buah. Limbah buah orang-orang bikin jus itu kulitnya ditampung berikan. Oh. Itu kan pakan pendamping. Iya. Nah, kemudian kalau premik ini masuk di kategori kelompok pakan penguat. Jadi saya campurkan di sentratnya. Pas ngasih sentrat itu dikasih mineral juga, Pak ya. Nah, sentrat itu yang penting kita jangan cari, bukan ukurannya bukan murah dan juga bukan mahal. Kandungannya. Tapi berkualitas yang tidak diragukan. Bocoran apa, Bah? Bocorannya apa itu? Loh, saya ngambil di Banyuwangi loh. Ya, apa itu? Saya pakai A20 kebetulan. Oh, A20 itu? Iya. Teman-teman banyak pakai itu A20. Karena apa? A20 itu sampai saya lacak ke pabrik, Pak. Yeah. Di Sidoarjo saya lacak ke pabrik, saya yakin memang bahannya bagus, pengolahannya bagus. Makanya saya berani pakai A20. Hasilnya luar biasa kayak gini nih. Doro-doro kayak gini. Oh, ini doro, Pak. Oh, ini doro. Doro. Wah, ini ya. Ini mendekati 80 ya. kilo. Ini tadi ya cross texel tadi ya. Bukan, kalau yang hitam-hitam ini support. Oh, support ya. Support. Cross support. Kalau ini cross awasi. Nah, ini cross texel kawin dengan support anak-anaknya. Belang-belang ini. Cross texel kawin dengan Support. Ini kan cross tag ini apa ya? Jadi cross texel induknya. Anaknya jadi hitam-hitam. Iya. Kadang gen induk dominan. Nah, ini contohnya. Artinya lahirnya ini. Umur baru sebulan setengah. Kalau itu sudah 2 bulan setengah. Bongsor. Nah, ini kan anu, Bah. Amit, ini kan ada kotak gini yang sewu dadanya. Kalau ini kan enggak terlalu, Bah ya. Iya, iya. Itu jenis apa, Bah, yang setelah kalau ciri yang dadanya itu nonjol ke depan, Pak. Iya. Itu jenis-jenis teksel, Pak. Oh, gennya teksel ya yang berwarna ya. Di situ. Makanya sopas ada juga yang muncul, ada juga yang trepes. Iya, iya, iya. Karena persilangan nggak karuan tuh tadi, Bah ya. Itu. Jadi sulit. Gen aslinya itu susah. Sulit anu ya, Bah. Kayak Banyuwangi Jember itu mau mengangkat sopas. Iya, itu sulit, Pak. Sulit. Itu kendalanya gimana, Pak? Ya, recordingnya enggak jelas ya? Iya, recording awalnya tuh kayak apa sih? Beda dengan dombos. Bibit dimasukkan oleh pemerintah. Iya, sejak itu langsung dikasih nama, selesai. Kalau ini kan ceritanya kalau salah di Garahan. Bukan di zaman Pak Harto di Garahan itu, bukan? Ya, ada ya. Pak Harto terus, pernah. Ya, terus kan kawin dengan gibas-gibasnya sana. Betul, ya. Terus akhirnya ya, jadi sopas-sopas Banyuwangi itu. Loh, enggak jelas juga. Enggak juga. Karena mulai zaman penjajah itu sudah ada sudah Pak Harto kan. Zaman penjajah sudah anu ya. Sudah, Pak, itu, Pak. Jadi tambah sulit lagi ya karena wis campur teksel, campur support, campur gibas, campur yang di Garan itu kan tidak berkembang seperti yang di Wonosobo. Iya. Di sana entah bagaimana kendalanya di mana ya, nggak bisa berkembang kayak di Wonosobo. Akhirnya kalau di Wonosobo bisa langsung diklaim. Nah, itu kan rencana Banyuwangi mau ngangkat itu, Pak. Barangkali apa sarannya gimana, Pak? Ya nyari recordingnya sulit ya, Pak ya. Sulit sekarang nanti kalau bilang sopas, nanti kalau bilangnya orang Banyuwangi, orang Jember komplain, atau orang Lumajang yang komplain, atau Bondowoso yang sekitar. Sopas itu model-model mata kodok itu di mana-mana ada, Pak? Ada.
Lumajang ada. Lumajang ada juga. Bondowoso juga nggak sedikit, banyak. Mungkin Bondowoso sama yang ekornya gemuk itu bukan, beda lagi. Ada. Itu kan kiriman dari apa? Dari Sapudi. Ya. Yang ekor gemuk itu. Enggak, maksudnya yang supoknya kawinan silangan sama Enggak juga. Memang ekor gemuk. Memang ada ekor semi. Iya. Nah, ekor semi itulah yang kawin dengan sopas. Oh, oke. Iya. Ekornya semi. Enggak gede banget, tapi ya gemuk gitu aja, cuman memanjang. Istilahnya ekor semi. Itu ya sama nanti bentuknya yang sopas. Tapi badannya masih ngikuti ekor gemuk. Oh, kalau yang di Bondowoso, situ Bondo itu kan. Kalau di Banyuwangi kan memang enggak ada ekor gemuknya, memang enggak ada. Akhirnya Banyuwangi, Jember, Lumajang enggak ada. Yeah. Kalau Jember juga sopasnya ya sama, Cuk. Sama. Sama, makanya kalau umpamanya Banyuwangi kan bagaimana Jember merasa dia paling banyak. Sekarang kalau di total populasi Pak ya, Banyuwangi Jember banyak mana? Enggak tahu, Pak. Banyak Jember. Banyak Jember. Banyak Jember. Kalau Perah menang Banyuwangi. Ya. Banyuwangi top skornya Perah. Ya. Nasional bahkan. Oke. Karena saya kemarin juga sempat main Perah, Pak. Oh. Saya sempat main Perah. Saya lebih kurang 3 tahun. Ya. Pakai Sapera, Sanen, ada Anglo, ada juga apa Tugunbu, ada Alpin. Oh, lengkap ya? Iya, saya waktu itu kan mengembangkan yang gen unggul. Iya. Nah, baru kira-kira sebulan lalu saya lepas semua, Pak. Kenapa? Nah, ini saya takut nanti dimarahi orang-orang yang susu ini. Ini tak matikan lain lu, Pak. Saya kan tidak tahu apa-apa lah ibaratnya itu, Pak. Mau beternak awal berarti harus nyiapkan tanaman dulu, pakannya dulu, Pak. Pakan dulu sampai jadi ya, baru mikir kandangnya. Baru bikin kandang. Setelah kandang jadi, baru ngisinya. Siap, tinggal beli ternak lebih mudah ya, lebih siap. Kalau kandang kayak gini nih berapa, Bah? Kira-kira luasnya, bagi kandangnya kelas ini kayunya yuk, bener-bener. Ini kebetulan pakai kayu merbau ya, tapi 100. Untuk satu ini aja ya, satu ini. Apa total sama ini, bukan? Nah, ini aja 100. Oh. Ini ukuran kira-kira 8 ada ya? 6,5 15, Pak. 6,5 15. Ini 100 masuk, Pak ya. Biar tengah-tengah untuk bermain anak-anak. Oh, masih ada tempat bermain. Jantap. Padahal latar belakangnya tidak ada peternakan, Pak ya. Coba ya, tapi 1 tahun itu yang hancur. Nah, karena ngikuti enggak jeran awal itu nernak apa Jenan? Saya dulu Pak etawa kebetulan, Pak. Oh, pertama etawa ya. Saya 0 botol, enggak ngerti. Kambing mana mati. Mari ngono terus gatelon kupingnya. Iya. Kukur, baunya. Tonggo komplain. Kebetulan kandang yang di Banyuwangi itu kan langsung dekat dengan rumah. Ya kalau etawa kan memang ya bau perengus itu kan karena aroma dirainya mereka kan ya. Itu udah nggak bisa. Ini kan kita bisa rasakan kita masuk. Ya, enggak. Nah, karena ini ketinggian dari bawah 1,5 meter. 1,5 ya. Dari tanah ke lantai kandangnya 1,5. Kotoran diapakan? Ada yang ngambil atau gimana? Kotoran ini kita buang ke lahan hijauan, Pak. Jadi berputar siklusnya. Setiap apa, Pak? Mereka nyanting tiap hari 5-6 karung terus berputar. Sini. Kenalan. Ini kembar 3. Ini kayak merino. Bukan. Ini nanti bersih, Pak, kalau dewasa ini bulunya. Oh, awalnya gini. Ini anak-anak apa supok? Supok. Jenis supok. Supok itu hitam, Pak ya? Iya. Sopas itu kan hasil dari supok kok, Pak ya? Kalau singkatan sopas, ya, supok. itu supok dan gibas. Gibas, ya. Sebetulnya. Ya. Tapi orang-orang mengartikan sopas itu yang putih. Sopas itu yang putih. Dombos. Sekarang beda lagi. Kalau dombos jelas kelihatan ya. Tapi kalau sopas, makanya kapan hari itu ada ngadakan apa
ngadakan kontes kalau nggak salah ya. Nggih. Itu dengan kriteria kulit merah ini sopas. Saya tunjukkan, lo supak tuh hitam loh kayak gini, saya bilang. Lo kok hitamnya nggak ada, kok yang hitam malah ditolak. Lo kriteria sopas ini sebetulnya kita sudah susah Pak untuk melacak. Nah, untuk melacak. Dia gen tekselnya ada. Awalnya dulu sufok Bah ya. Awalnya gimana? Jadi kalau cerita orang-orang yang saya dengar, mulai zaman penjajahan Belanda dulu, mereka kan membawa jenis teksel dia bawa, jenis supok dia bawa. Ya, kalau supok itu kan asalnya Inggris Pak. Ya, memang warnanya hitam. Nah, kalau Belanda dari Belanda, yang dibawa teksel. ini kawin silang nggak karu-karuan. Nah, akhirnya muncullah gen klasik yang ada di Banyuwangi, motone mendulu dan sebagainya, itu kulitnya merah. Nah, orang nyebutnya itu sopas. Nah, saya nanya, sopas itu singkatan apa? Supok dan gibas. Lo lihat supok ireng loh. Ya, hasil anaknya gibas jadi putih loh. Harusnya kan supok juga ada yang hitam tuh. Oh, ya. Nah, mereka bingung kan akhirnya. Bingung akhirnya. Antara induk supok pejantannya ya, pejantannya supok kan hitam ya, hitam iya, supok hitam. Kalau supok yang original ya Pak ya, itu kan kepala hitam, ujung kaki keempatnya hitam, badannya abu-abu. Badannya abu-abu. Ah, ini badannya abu-abu kayak gini. Hanya kakinya ini enggak tembus hitamnya, kepotong putih. Nah, kayak gitu. Jadi kalau sopas itu kan bentuknya unik Pak ya. Apa ya? Ada ciri sendiri kan Pak? Iya. Sopas karena apa? Karena sudah campur aduk. Panjang. Terus dadanya rata. Enggak. Kalau yang dadanya ini itu teksel. Oh, dada agak ngotak itu malah teksel. Iya. Itu malah teksel. Tapi kalau sopas memang trepes. Ya. Sebutannya orang-orang Banyuwangi maupun Jember. Ya, sopas. Terus mukanya ada trotol, kulitnya kemerahan, terus pelindung mata itu agak nonjol. Kemudian bulu tidak tembus sampai ke bawah. Sampai perut, ya. Bulunya hanya tumbuh di atas. Nah, yang seperti itu. Tapi apakah itu original? Sama-sama tidak tahu. Iya, karena campuran ribuan kali. Beda dengan Dombos, jelas. Kapan dimasukkan itu merino ke sana atau teksel dimasukkan ke sana oleh presiden, kan jelas. Kalau yang sopas itu bukan zaman Pak Harto juga? Zaman Pak Harto. Pak Harto kan di Pak Harto Iya, zaman Pak Harto. Pak Harto dulu apa ternak-ternak unggul didatangkan semua. Jadi nggak jelas. Yang dimaksud sopas yang untuk cetakannya kayak gitu tadi Pak ya? Iya. Bagus ya untuk cetakannya. Ya, kalau untuk kita misalnya sebagai pemula Pak ya, betina itu intinya yang kita cari postur satu, postur panjang, dua tinggi, ketiga kepala gede, keempat ambingnya sempurna. Nah, yang sempurna gimana? Kapuran gede, lemir, tanpa ada merongkol di dalam. Merongkol ada kayak pentol di jari ya. Itu menghambat susu Pak. Menggambar susu. Lebih baik kita yang kapuran kecil tapi lemir bagus. Terus jenis apa Bah yang cocok untuk pemula ngingune apa Bah? Ya pejantannya ya cari yang kayak begini yang unggul itu tadi. Supok apa teksel apa pejantannya? Oh, dua-duanya bagus itu sama. Kalau betinanya yang bibitan recordingnya memang recording bongsor. Bukan hanya tampilannya. Kemudian kelirnya bukan, dia bongsor enggaknya itulah dikatakan super. Kalau ini jenis apa Pak? Ini kan apa? Ini peranak sini cross texel semua ini Pak. Cross texel semua ya. Bukan kalau Dombos itu lain lagi Pak ya? Dombos beda. Beda ya, ini beda ya. Beda. Ya kalau ditanya besarnya besar mana? Ya besaran ini. Nah kemarin untuk yang kontes minyak saya sampai 142 kilo. 142? 142. Banyuwangi itu kemarin 1
120-an. 1,2 sekian. Nggih. Ya. Nggih. 142. Bisa besar. Gampang Mbak ya kalau pemeliharaan dibanding. Iya. Jangan menghemat pakan, intinya Iya. itu Pak. Tapi kita Pakan jangan evaluasi beli. ketat. Ya. Oh. Evaluasi ketat. Sehingga kita bisa tahu 1 bulan ini saya untung apa rugi. Itu ketahuan. Saya tahu tiap bulan itu saya ini untung apa rugi saya tahu. Lengkap Bah. Kalau Abah kan pengeluaran pakan tiap bulan ada. Iya kan kita catat Pak. Oh, catat ya. Untuk BBM, mesin Ya. koper, Oh. BBM Etosa, Ya. listrik, ini kan kita total semua Pak. Ya. Terus untuk penguat, terus untuk beli premi, terus biaya lain-lain, Ya. ini kan kita total. Ini dari indukan berapa tadi? 40 ya Pak ya? 40 kalau boleh tahu. Sebulan satu kopoy. Itulah Pak, jadi namanya investasi, kita berkembang. Oh gitu ya. Iya, bukan duit masuk nih Langsung jadi hasil kotak, tidak ya. enggak. Beda dengan Iya, ini ya. langsung kita putar lagi, terus kita putar. Dari yang ternak sedikit jadi besar. Terus kapan kita nikmati? Ya sambil berjalan itu kita Sambil nikmati. berjalan ya. Iya. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang anu Pak ya. Iya. Kalau ini kan barang hidup Pak ya. Iya. Jadi menikmati sambil jalan ya. Sambil jalan ya sama makani ya itu Kembangkan, hasilnya. ya. Cari kualitas yang makin bagus, cari betina-betina yang bagus. Kalau yang di Banyuwangi sekarang saya di sana khusus untuk mencetak doro ke induk. Doro ke induk. Iya. Jenis apa sana? Cross texel juga sama Cross texel dengan juga. supok Hmm. di sana. Jadi betina dari sini waktunya nyampe, saya bawa ke sana semua. Oh, dari sini waktu nyampe bawa ke sana. Iya. Di sana nanti jadi calon indukan ya. Jadi indukan ya. Calon induk. Calon indukan ya. Iya. Kalau sana kapasitas berapa, Pak, di Kalibaru? Di sana itu ada berapa kandangnya, termasuk di Wonorejo ada 4. Oh, di sini ada 4 kandang di Kalibaru. Kandang. Di sana lebih besar. Awal mula domba ini melihara berapa jenengan? 5 ekor Pancasila. 5 jenis apa? Semuanya cross texel. Cross texel betina, yang 5 itu betina semua. Jantan 1. Oh, berarti 4 betina, 4 betina. jantan 1 cross texel. Nah, setelah keruntuhan fase Iya. pertama 1 tahun itu Sekolah lah ibaratnya. dari start dari 5 ekor. Pak. 5 ekor. 5 ekor, loh lahirnya kok bagus. Saya timbang, loh kok ada daripada yang lalu itu. Akhirnya dari situ Hasil. saya mulailah belanja sopas Pak. Oh. Betina sopas saya ambilin. Iya, iya, iya. Ini saya jual, anakan jantan saya jual, betinanya saya tahan, beli betina sopas, beli betina sopas. Begitu indukan. banyak terus, akhirnya lintas ganti induk-induk, sopas saya pinggirkan, ganti cross texel semua. Awalnya 5 ya, Pak ya. 5 ekor Pak. 5 ya. Di mana taruh di mana Pak farmnya? Itu di Kalibaru Banyuwangi. Oh, masih di Kalibaru. Dulu dinas di sana, Pak? Dinas saya terakhir di Bali Pak. Di Bali. Di Bali. Oh, punya rumah di Banyuwangi juga. Enggak, di sana itu sewa. Oh, kok bisa di sana itu loh ceritanya? Ada temen kenal dari Bali, Iya. kemudian pas main ke rumah saya lihat kok daerahnya hijau, banyak embek, kambing. Iya. Akhirnya nyoba ternak. Begitu melihat YouTube, pas yang saya lihat YouTube yang Bagus. ya itu ternak tanpa ngarit itu, Oh. saya percaya itu. Ternak tanpa ngarit, oh gulung tikar. Bisa-bisan. Itu kan yang kambing ya, yang Iya. kambing. Start 72 ekor Pak waktu itu. Yang kambing itu. Pertama itu. Iya. Oh, oke. Hancur total. Dulu saya pakan itu sampai saya ngebok Koperasi Mitra Tani Jember itu setiap minggu tuh satu truk edamame itu Pak. Oh, kulitnya apa? Iya, Kulitnya ya. Kulitnya itu, limbahnya itu. Dulu saya langganan sana. Nah itu edamame bagus-bagus. Dompetnya yang nggak bagus Pak. Hancur. Nah dari situ saya akhirnya ya udah rajin ke Gramedia itu Pak. Karena tanya peternak ini begini, tanya ini begini, tanya ini begini. Bingung malah Pak ya. Iya. Akhirnya udah. Ya memang barang saya hidup. harus tanam hijauan ini. Kuncinya. Nyewa lahan 1,89. Itu nyewa itu pas sudah punya 5 ekor itu. Ya itu setelah ini sambil menjual
Yang kan kambing-kambing kan saya jual. Langsung saya Sewa lahan. Terus ternak domba cuma 5. Tapi sudah sewa jadi lahan satu Iya, karena saya berpikir konsepnya harus pakan siap dulu. Karena kalau sudah peternakan udah jadi mau nambah lahan tuh kayaknya males Pak, mau nanam lagi. Makanya sekalian saya ambil 1,8 hektar. Saya bikin bibit indigo pera pertama 1 kilo itu cuma jadi 5.000 bibit karena nggak pengalaman. 5.000 polybag. Pesen lagi 1 kilo, saya bibitkan jadi 20.000. Nah 20.000 itu saya tanam semua. Ya itu begitu saya upload lah, mungkin ada respon. Dibully habis-habisan saya. Itu nanam tuh ya dirawat itu Pak. Ya kayak disirami, dipupuk itu. Jadi nanam pertama biayanya ya ampun-ampun. Tapi ya sekarang alhamdulillah ya merdeka. Merdeka pakan Pak ya. Merdeka pakan, mandiri pakan, bibit. Yep. Obat-obatan juga kita mandiri. Karena tenaga medis kesehatan itu kan orangnya terbatas. Ya. Kadang kalau siap sakit, kita undang itu, waduh masih di sana, keburu ternak mati. Ya. Akhirnya saya belajar sendiri. Makanya kalau kita sudah jadi peternak mandiri, insya Allah. Ini jangan masih nambah bibit lagi Pak? Rencana? Apa? Sementara cukup. Saya nggak belanja lagi dari luar, dari dalam aja anak-anaknya sudah cukup. Oh, anak-anaknya dikembangkan dari anaknya. Dari 5 ekor jadi berekor-ekor. Nah itulah Kak, jadi ternak kalau kita ragu-ragu, ngasih makan pun yang irit, kemudian genetik. Jadi satu pakan, yang kedua kandang, yang ketiga genetik. Ya, sama-sama repotnya lebih baik milih yang genetiknya bagus Pak ya. Loh iya, capeknya sama. Waktu yang dibutuhkan ruang dan waktu sama. Biaya mirip, beda tipis. Iya Pak. Loh lah iya lah. Maksudnya biaya pemeliharaannya. Untuk bibitnya harganya memang beda. Loh iyalah Pak. Sampean kalau beli jagung biji jagung ya murah, paling 7.000 wis oleh. Coba sampean beli bibit jagung lah gak 20.000 sekilo. Iya. Ya kayak gitu. Bibit jagung ya 20.000. Lek regane jagung cuman 5.000 sampai 7.000. Ya sama dengan di sini ya sama. Iya. Order ribetnya lebih baik nyari ya sing genetiknya bagus ya. Sekalian makani podo hasilnya berbeda Pak. Ini setiap jenazah sambangi Pak kandangnya Pak? Kadang kalau saya itu sebulan sekali. Ini kalau yang Banyuwangi itu hampir 2 bulan ini. Tanggal 10 nanti saya mau ke sana. Tanggal 10 saya mau ke Kalibaru. Mungkin 5 hari di sana sekalian renovasi lantai. Insyaallah Pak nanti tak ke sana Pak. Jangan pas ke sana tak lihat. Monggo, saya tanggal 10 sampai dengan tanggal 15-an ada di sana. Nggih, matur nuwun Bah Sutris. Luar biasa ilmunya Bah, banyak banget Bah. Iki iso golek-golek Banyuwangi. Rekan peternak breeding. Amin Bah, doanya Bah pengestu. Proses panjang, berliku-liku, hasil tidak akan pernah berkhianat. Wes kata-katanya apa ini? Luar biasa, moga-moga sehat Bah. Berkah ilmunya menjadi barokah jenengan sampai nanti apa ya Pak ya, seterusnya lah Pak, kalau ilmu dikembangkan terus kan ilmu bermanfaat ini kan jadi amal jariah jenengan Pak ya. Matur nuwun mugi-mugi sehat lah Pak. Matur nuwun Pak ilmunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.